Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab dan kita masuk di dalam seri yang ke-59 di mana kita akan membahas tentang Nabi Yoel. Memang ada beberapa nama Yoel yang tertulis di dalam Alkitab dan yang kita akan sama-sama dengar kisahnya adalah Nabi Yoel yang merupakan salah satu dari ke-12 nabi kecil, di mana Nabi Yoel ini adalah penyusun kitab Yoel. Dan kitab Yoel ini ditempatkan sesudah kitab Hosea. Jadi dikatakan nabi kecil yang kedua menurut urutan itu. Nah, arti nama Yoel adalah Tuhan adalah Allah, di mana kisah kehidupan keluarga dari Yoel memang tidak ditulis secara jelas di dalam Alkitab, tetapi Yoel adalah seorang nabi yang bernubuat di tanah Yehuda, tepatnya di kota Yerusalem. Dan disebutkan ia adalah anak laki-laki dari Petuel, di mana identitas pribadinya hanya diketahui di dalam kitab Yoel 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dan Yoel ini adalah nabi yang bekerja di Bait Allah dan banyak bertugas di dalam atau di sekitar Bait Allah. Jadi banyak melayani untuk upacara imamat dan perayaan-perayaan keagamaan lainnya, di mana Nabi Yoel, nama Yoel ini tertulis 2 kali di dalam Alkitab, yaitu yang pertama di kitab Yoel, yang kedua di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16. Dan kita akan melihat bagaimana kisah perjalanan hidup, pewartaan yang disampaikan oleh Yoel kepada bangsa Israel. Dan masa pelayanan Nabi Yoel yang paling sesuai adalah dia hidup di dalam masa pemerintahan Yoas yang diurapi pada usia 7 tahun. Jadi selama bertahun-tahun ketika Yoas belum cukup dewasa untuk memerintah, Imam Yoyada yang memerintah di dalam negeri Israel, di mana saat Yoyada menjalankan pemerintahan ini, dan Yoyada menjalankan pemerintahan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka saat itulah Nabi Yoel juga hidup di zaman itu. Dan kehidupan yang religius pada saat itu, karena dipengaruhi oleh imam yang menjadi pemimpin negara, dan kondisi politik serta keagamaan, bangsa Israel waktu itu sungguh baik dalam semangat beribadah yang tinggi dan ditunjukkan dengan semangat umat untuk bertobat dan berdoa. Akan tetapi kondisi tersebut hanya terbatas di lingkup Israel saja dan kurang berperan di dalam lingkup yang lebih luas. Nah, sekarang kita melihat bagaimana atau apa yang menjadi tema dari kitab Yoel yang ditulis oleh Nabi Yoel ini. Tema besarnya adalah
hari Tuhan yang besar dan mengagumkan, di mana pemberitaan tentang hari Tuhan oleh Nabi Yoel ini bukanlah yang pertama kali diberitakan, karena sebelumnya kita sudah dengar bahwa hari Tuhan itu sudah disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu, seperti Nabi Amos, dan kitab Yoel menceritakan tentang bencana yang akan menimpa umat Israel, dan ajakan dari Nabi Yoel kepada para imam dan seluruh umat untuk bertobat, dan diceritakan bagaimana bencana alam itu terjadi sebagai pendahuluan sebelum datangnya hari Tuhan atau akhir zaman. Nah, kita melihat apa yang menjadi struktur dari kitab Yoel ini. Bagian pertama yaitu tentang tulah belalang yang disebutkan dalam Yoel 1 ayat 1 sampai Yoel pasal 2 ayat 17, di mana Yoel 1 ayat 1 sampai 4 bercerita tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh belalang. Lalu Yoel 1 ayat 5 sampai 20 berisi seruan Nabi Yoel untuk meratap. Dan Yoel 2 ayat 1 sampai 11 menceritakan tentang tanda akan bahaya yang besar. Dan Yoel 2 ayat 12 sampai 17 berisi ajakan kepada umat agar bertobat. Lalu di bagian yang kedua merupakan jawaban Tuhan kepada Israel dan segala bangsa yang tertulis dalam Yoel pasal 2 ayat 18 sampai dengan Yoel pasal 3 ayat 21, di mana Yoel 2 ayat 18 sampai 27 menyatakan tentang belas kasih Tuhan kepada umatnya. Lalu dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 menceritakan tentang berkat bagi umat yang mengasihi Tuhan. Lalu dalam Yoel 3 ayat 1 sampai 17 berisi tentang penghakiman segala bangsa. Dan di dalam Yoel 3 ayat 18 sampai 21 menceritakan tentang kehadiran Tuhan di Yerusalem. Dan kitab Yoel ini sangat berpengaruh terhadap pemberitaan di dalam Perjanjian Baru. Apa saja yang menjadi penggenapan dari nubuat yang ditulis di kitab Yoel di dalam Perjanjian Baru? Yang pertama, kita melihat bahwa nubuat tentang kedatangan Roh Kudus yang diceritakan dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32 diceritakan kembali di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Kita baca Yoel 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29, juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan secara khusus dikutip oleh Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16 sampai 21. Setelah Roh Kudus turun dari surga dan berkuasa atas 120 orang anggota jemaat gereja mula-mula dengan manifestasi-manifestasi rohani, karya Roh Kudus yang berupa bahasa roh, bernubuat, dan pujian pengakuan diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4, lalu 6 sampai 8, 11, 17 dan 18. Lalu yang kedua, bagaimana ajakan Petrus kepada banyak orang yang berkumpul pada hari raya Yahudi itu mengenai perlunya berseru kepada nama Tuhan dan menerima keselamatan, itu telah diilhami oleh sebagian dari apa yang dikatakan Yoel di dalam Yoel 2 ayat 32 dan Yoel 3 ayat 14. Dan Paulus juga mengutip ayat yang sama dari Yoel di dalam Roma 10 ayat 13. Kita akan baca dulu dalam Yoel 2 ayat 32a. Firman Tuhan berkata, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dikutip oleh Paulus dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu yang ketiga, ada tanda-tanda apokaliptis di langit yang dinubuatkan Yoel akan terjadi pada akhir zaman yang tertulis dalam kitab Yoel 2 ayat 30 sampai 31, bukan saja dikutip oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 19 sampai 20, tetapi juga diacu oleh Yesus yang tertulis dalam Matius 24 ayat 29 dan juga Yohanes saat di Patmos di dalam Wahyu 6 ayat 12 sampai 14. Dan yang keempat, nubuat Yoel tentang penghakiman Allah atas bangsa-bangsa di lembah Yosafat dalam Yoel 3 ayat 2 dan pasal 12 ayat 12 sampai dengan 14 itu dikembangkan lebih jauh di dalam kitab terakhir di Alkitab, yaitu tertulis dalam kitab Wahyu 14 ayat 18 sampai 20.
Wahyu 16 ayat 12 sampai 16, Wahyu 19 ayat 19 sampai 21, dan Wahyu 20 ayat 7 sampai 9. Sehingga pada masa kini ada banyak nubuat Yoel yang digenapi di masa perjanjian baru, dan itu bukan hanya sampai dengan masa perjanjian baru, tapi sampai dengan saat hari ini, di mana kita juga merasakan dan menantikan hujan akhir yang sama, bahkan lebih dahsyat daripada hujan awal Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya berlimpah-limpah kepada seluruh umat pilihan Allah di dalam dunia. Mari kita mengikuti teladan dari Yoel. Apa yang menjadi keteladan Yoel bagi kita semua hari ini? Kita melihat bahwa Yoel tetap memiliki sikap hati yang benar, sekalipun kondisi baik-baik saja, sekalipun keadaan agama, politik, kehidupan baik, benar di hadapan Tuhan, tetapi Yoel tetap menyampaikan apa yang menjadi nubuat, apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan untuk disampaikan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel selalu siap sedia untuk menyambut hari Tuhan, hari yang besar itu. Dan sikap hati inilah yang harus kita teladani dari Yoel, di mana kita tetap bersikap hati yang benar, kita tetap berani berkata benar, dan kita menyampaikan apa yang menjadi kehendak isi hati Tuhan, bahwa hari Tuhan akan segera datang. Dan mari kita mengizinkan supaya Roh Kudus bekerja, menguasai kita, mengurapi kita, supaya nubuat dari Nabi Yoel ini juga berlaku atas kehidupan kita. Kita dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan dari kisah Yoel pagi hari ini, yang kita dengar perkataan-perkataan Tuhan melalui nubuatan-nubuatan yang tertulis dalam kitab Nabi Yoel, ini akan menginspirasi kehidupan kita untuk kita semakin setia kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita siap untuk menghadapi hari-hari terakhir ini di dalam kebenaran Allah. Dan itulah yang menjadi keteladan Yoel buat kita pada pagi hari ini, yang membuat kita bisa berkata bahwa Yoel adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.